Guncangan besar di Timur Tengah. Pada akhir bulan Juni lalu, terjadi sebuah peristiwa besar yang luput dari perhatian banyak netizen dunia. Tahukah Anda, Liga Arab resmi mencabut status Hizbullah dari daftar organisasi teroris. Mengapa ini bisa begitu penting? Pertama, rekonsiliasi antara kelompok Syiah dan Sunni di Timur Tengah mulai terlihat. Hambatan hukum bagi negara-negara Arab untuk mendukung dan membantu Hizbullah sudah tidak ada lagi. Setelah musuh bebuyutan Arab Saudi dan Iran berhasil didamaikan oleh Tiongkok tahun lalu, negara-negara Sunni dan Syiah juga mulai menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi besar. Bahkan kelompok Houthi dan Hizbullah mulai diakui oleh negara-negara Arab. Ini adalah perubahan sejarah dan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu, Iran dan Arab Saudi sebagai pemimpin kelompok Syiah dan Sunni adalah musuh bebuyutan. Hizbullah sebagai organisasi militer politik Syiah dicap sebagai organisasi teroris oleh Liga Arab yang Sunni. Kini, Liga Arab tidak lagi menganggap Hizbullah sebagai teroris, menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan siap bersatu melawan musuh bersama. Kedua, negara-negara Islam telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Israel. Demikian pula halnya Israel telah siap secara militer untuk menyerang Hizbullah di Lebanon. Hanya menunggu kedatangan kapal Indo-Amerika untuk mendukung mereka. Israel bersiap menyerang Hizbullah karena pertempuran di Gaza Utara dan serangan roket atau rudal ke wilayah Israel. Tetapi sebenarnya invasi ke Lebanon hanyalah bagian dari rencana ekspansi Israel. Pada awal konflik Israel-Palestina, beberapa analis barat mengatakan bahwa Israel akan menginvasi Gaza terlebih dahulu, kemudian Lebanon, lalu Suriah, Yordania, dan seterusnya. Sekarang giliran Lebanon. Kenyataan menunjukkan negara-negara Islam semakin menyadari niat Israel. Jadi mereka tidak mungkin diam saja melihat ekspansi militer Israel. Dengan kekuatan Hizbullah yang lebih besar daripada Hamas, negara-negara Islam akan lebih bersatu dan memberikan perlawanan yang lebih kuat jika Israel menginvasi Lebanon. Oleh karena itu, Liga Arab segera menghapus Hizbullah dari daftar teroris untuk mempersiapkan diri melawan Israel. Setelah konflik Israel-Palestina meletus, beberapa analis barat langsung memprediksi bahwa ini akan menjadi awal dari Perang Timur Tengah ke-6. Karena setelah Perang Rusia-Ukraina, beberapa analis mengatakan bahwa konflik ini akan meluas. Dan Timur Tengah adalah salah satu daerah yang paling mungkin terdampak. Jika perang di Timur Tengah pecah, ini akan menjadi Perang Timur Tengah ke-6. Bukan hanya karena konflik Israel-Palestina itu sendiri, tetapi juga karena dinamika politik global yang memicu semuanya. Saat ini, perang dari konflik Israel-Palestina sedang meluas ke Lebanon dan terus menyebar. Mengapa Turki, yang dulu menentang Suriah, sekarang ingin berdamai dengan Suriah? Karena Turki ingin memiliki pengaruh dalam konflik Israel-Palestina. Dan berdamai dengan Suriah akan memperkuat posisi mereka. Jika kita memahami semua ini, maka sangatlah jelas bahwa negara-negara Islam pasti akan bersatu melawan Israel. Bahkan Turki sebagai anggota NATO mulai mempersiapkan diri. Artinya, meskipun Anda tidak ingin terlibat, akhirnya Anda akan terpaksa terlibat. Lebih baik bersiap daripada terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Setelah Israel mengumumkan persiapan untuk menyerang Lebanon, Iran beberapa kali menyatakan bahwa jika Israel menginvasi Lebanon, mereka akan menghadapi serangan balasan dahsyat. Ini adalah sikap Iran yang mewakili kelompok Syiah. Pemimpin Sunni Arab Saudi juga telah mengumumkan akan memberikan kompensasi perang sebesar 70 miliar dolar kepada Houthi di Yemen. Jadi Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya juga bisa memberikan bantuan serupa kepada Hizbullah di Lebanon. Ini adalah sikap kelompok Sunni. Bayangkan, jika Israel harus menghadapi seluruh negara Islam dalam jangka panjang,
Apa yang akan terjadi? Bisakah Israel bertahan? Israel akan mencoba memanfaatkan kekuatan Amerika untuk ekspansi militer mereka. Dan Amerika yang dipengaruhi oleh lobi Yahudi tidak bisa menghentikan Israel. Dalam situasi ini, kapal induk Roosevelt yang ditempatkan di Asia Pasifik untuk mengekang Tiongkok akan dipindahkan ke Timur Tengah untuk mendukung Israel. Pada tanggal 30 Juni lalu, ketika Liga Arab menghapus Hizbullah dari daftar teroris, Amerika Serikat segera mengirim kapal induk Roosevelt ke Timur Tengah untuk mendukung serangan Israel terhadap Lebanon. Pengiriman ini sebenarnya sebagai aksi untuk menakuti negara-negara Islam di Timur Tengah agar mereka tidak bersatu melawan Israel. Namun sebaliknya, begitu kapal induk Roosevelt tiba di Timur Tengah, itu akan menjadi target serangan Houthi di Laut Merah. Menurut media barat, Houthi telah menembakkan 137 rudal balistik, 9 rudal jelajah, dan 12 rudal anti kapal terhadap kapal-kapal Amerika, ditambah 368 drone. Senjata-senjata ini mungkin tidak banyak bagi satu negara, tetapi bagi Houthi itu sangatlah signifikan. Dan tampaknya persediaan senjata Houthi tidak akan pernah habis. Itulah yang paling menakutkan AS. Kapal induk Roosevelt telah beroperasi di Laut Timur Tiongkok, dan rencana awal Filipina adalah mengkoordinasikan pengiriman kapal induk ini dari Laut Timur Tiongkok ke LCS, lalu menggunakan kapal induk Amerika sebagai perlindungan untuk menyerang terumbu Renai. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina bahkan mengeluarkan pernyataan keras untuk menyerang Tiongkok. Sayangnya, yang sangat menyakitkan bagi Filipina adalah kapal induk Roosevelt pergi lagi tanpa menghiraukan Filipina. Tidak mungkin lagi mendukung mereka membuat onar di LCS. Ini menunjukkan bahwa AS tidak pernah ikhlas mendukung Filipina. Mereka hanya ingin bermain di belakang layar. Oleh karena itu, Filipina secara sepihak mengumumkan akan menarik sistem rudal Typhoon yang ditempatkan di Pulau Luzon sebelum September. Liga Arab mencabut status Hizbullah dari daftar teroris karena rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran yang diprakarsai oleh Beijing. Tampaknya, rekonsiliasi strategis besar antara Arab Saudi dan Iran telah mengubah tatanan strategis Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Dan AS harus menikmati rasa pahit akibat perbuatannya sendiri. Tiongkok selalu berprinsip menjaga keseimbangan strategis dan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara. Namun, untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, semua negara Timur Tengah harus bersatu. Sekarang, kesadaran itu akhirnya muncul karena invasi Israel. Berhubung Tiongkok yang selalu berprinsip adil dan mendukung solusi dua negara, sehingga negara-negara normal sudah pasti mendukungnya. Seperti diketahui, 5 perang Timur Tengah sebelumnya semuanya untuk memperjuangkan hak Palestina. Akan tetapi, 5 perang tersebut gagal karena kekuatan yang tidak cukup, dan Uni Soviet tidak mampu mendukung negara-negara Arab saat itu. Namun, situasinya sekarang berbeda. Tiongkok memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dan akibatnya, tatanan dunia sedang berubah. Pakar militer Tiongkok menekankan, kunci untuk menyelesaikan masalah Taiwan ada di Timur Tengah. Selama Tiongkok bisa membalikkan tatanan masalah Israel-Palestina, Tiongkok bisa mencapai reunifikasi Taiwan tanpa harus melepaskan satu butir peluru pun. Hari ini, Tiongkok sedang on the way, sehingga segala provokasi AS di Selat Taiwan dan LCS tidak bisa menyebabkan badai besar. Contoh paling sederhana, baru-baru ini pada saat Filipina sangat membutuhkan dukungan kapal induk Amerika untuk menekan Tiongkok, kapal induk Amerika malah pergi tanpa pamitan ke Timur Tengah untuk mendukung Israel. Negara-negara Barat tahu Tiongkok terlibat, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena Tiongkok menginginkan perdamaian dunia, keadilan, dan kebenaran.
Dukungan Tiongkok untuk Palestina dengan solusi dua negara adalah kebijakan yang adil dan benar. Negara normal mana yang tidak akan mendukung Tiongkok? Sebaliknya, AS sendiri sangat memahami bahwa konflik Israel-Palestina akan merusak kredibilitasnya. Tetapi, pemerintah AS hanya bisa mendukung Israel karena telah terjebak oleh lobi Yahudi.